cerita Hikmah. Tahun 2016, malam turun dengan pekat di sudut kampung yang hampir terlupakan. Hujan baru saja reda, menyisakan bau tanah basah yang bercampur dengan aroma besi tua di halaman rumah Pak Samhari. Sebagai bos rongsok, hidupnya memang tak mewah, tapi cukup untuk menghidupi istri dan 2 anaknya. Setidaknya hingga beberapa bulan terakhir, ketika harga barang bekas anjlok dan utang mulai mengintai dari berbagai arah. Malam itu suara ketukan di pintu depan terdengar keras dan mendesak. Pak Samhari mengerutkan kening. Siapa yang datang selarut ini? Dengan sedikit enggan, ia membuka pintu dan mendapati seorang pria berdiri di sana. Warso, teman lamanya yang sudah lama hilang. Wajah Warso pucat, matanya liar seakan dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Bajunya basah oleh keringat meskipun udara malam cukup dingin. Ia melangkah masuk tanpa menunggu undangan, lalu duduk di kursi reyot di ruang tamu. Napasnya memburu. "Aku butuh bantuanmu, Har." Suaranya hampir berbisik, seperti takut ada yang mendengar. Pak Samhari memandangnya dengan curiga. "Bantuan apa?" Warso menelan ludah, ragu sejenak sebelum akhirnya berbisik. "Aku ingin mencoba pesugihan, tapi aku butuh seseorang yang bisa menemaniku." Dada Pak Samhari seketika terasa sesak. Kata itu, pesugihan, bukan sekadar mitos bagi mereka yang tinggal di pinggiran desa. Ada yang percaya, ada yang pura-pura tak peduli, tapi semua tahu bahwa jalan itu ada konsekuensi. "Kau gila, So?" Suara Pak Samhari sedikit gemetar. "Kau tahu sendiri itu bukan perkara main-main." Warso mengangguk cepat. "Aku tahu, tapi aku tak punya pilihan. Aku terlilit utang, bisnisku bangkrut, dan anakku sakit keras. Ini satu-satunya cara." Pak Samhari diam. Kata-kata Warso menggema di benaknya. Ia pun sedang terdesak. Rongsokannya sepi pembeli. Rentenir sudah mulai menagih dengan ancaman, dan istrinya mulai bertanya-tanya kenapa dapur mereka semakin jarang mengepul. "Imbalannya besar, Har. Aku tak bisa melakukannya sendiri. Kau hanya perlu menemani, menyaksikan. Setelah itu selesai, aku akan bagi hasilnya denganmu." Kesunyian menyelimuti ruangan. Angin malam menyelinap masuk dari celah jendela, membuat lampu minyak di sudut meja berkelip redup. Di luar, lolongan anjing terdengar panjang dan memilukan. Pak Samhari menarik napas dalam. "Baik, tapi kita harus hati-hati." Seharusnya, itu menjadi malam terakhir ia hidup dalam kewajaran. Seharusnya ia menutup pintu dan mengusir Warso pergi. Tapi tidak, malam itu ia telah membuka pintu bukan hanya untuk seorang teman lama, tetapi juga untuk sesuatu yang lebih kelam. Ia tak tahu bahwa keputusan itu akan menyeretnya ke dalam lingkaran kegelapan, ke dalam dunia yang tak bisa ia pahami, ke dalam kutukan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam merayap perlahan saat Pak Samhari dan Warso melaju di jalanan sunyi menuju Gunung Kidul. Bulan pucat menggantung di langit, diselimuti awan tipis yang bergerak lambat. Sepanjang perjalanan, tak banyak kata yang terucap di antara mereka. Pak Samhari duduk diam di kursi penumpang, sesekali melirik ke arah Warso yang tampak tegang. Kedua tangannya mencengkeram setir dengan erat. Jalan semakin menyempit dan gelap. Pepohonan besar di kiri dan kanan jalan tampak seperti bayangan hitam yang bergerak liar diterpa angin. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kemenyan yang samar-samar mulai tercium. Pak Samhari meneguk ludah, perasaannya tak enak. "Warso, kita masih bisa kembali." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Warso tidak menjawab. Matanya tetap lurus ke depan, fokus pada jalan berbatu yang kini mereka lalui. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya, pelan dan penuh kepastian. "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, Har." Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di sebuah pemakaman tua di tengah hutan. Tidak ada tanda kehidupan di sana, hanya barisan nisan tua
yang tertutup lumut dan ilalang liar. Angin berembus kencang, membawa bisikan yang seakan berasal dari dunia lain. Di tengah pemakaman itu, seorang pria tua berdiri tegak. Ia mengenakan jubah hitam lusuh. Wajahnya keriput dengan sorot mata tajam yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tangannya, sebuah tongkat kayu yang ujungnya dihiasi tengkorak burung gagak. "Kalian datang untuk apa?" Suaranya serak, dalam, dan terdengar seolah berasal dari dasar kuburan. Warso segera maju, menundukkan kepala dengan hormat. "Kami ingin meminta berkah, Mbah," ucapnya dengan suara gemetar. Dukun tua itu menatap keduanya lama, seakan menelanjangi niat mereka hingga ke akar-akarnya. Kemudian ia mengangguk pelan. "Baik, tapi ritual ini butuh satu joki." Pak Samhari mengerutkan kening. "Joki?" Sang dukun menatapnya lurus, tanpa berkedip. "Seseorang yang akan menjadi perantara antara dunia ini dan dunia mereka. Hanya satu yang akan melakukan perjalanan." Pak Samhari merasakan dadanya mencelos. Ia datang ke sini hanya untuk menemani Warso, bukan untuk menjadi bagian dari kegilaan ini. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, Warso tiba-tiba menunjuk ke arahnya. "Dia, Mbah, dia lebih kuat." Pak Samhari terbelalak. "Apa maksudmu, So?" Warso menoleh ke arahnya, tatapannya penuh harap sekaligus ketakutan. "Aku tidak bisa, Har. Aku tidak sekuat itu. Aku butuh kau untuk melakukannya." Darah Pak Samhari berdesir. Ia ingin menolak, ingin berlari sejauh mungkin dari tempat ini. Tapi entah kenapa, lidahnya terasa keluh. Ada sesuatu di mata sang dukun yang membuatnya tak bisa menggerakkan tubuhnya. Seolah seluruh keberadaannya telah terikat oleh kekuatan yang tak kasat mata. Sang dukun tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak membawa ketenangan. Justru semakin membuat udara di sekitar terasa mencekam. Ia meraih segenggam tanah dari kuburan di dekatnya, lalu meniupnya ke arah Pak Samhari. "Sekali kau masuk ke dunia mereka, tak ada jalan kembali." Angin mendesir kencang, membawa serta suara-suara aneh yang berbisik di antara bayangan pohon. Di kejauhan, lolongan anjing terdengar panjang dan melengking, seperti pertanda buruk yang akan segera datang. Malam itu, Pak Samhari bukan hanya melangkah ke pemakaman tua, ia melangkah ke dalam kegelapan yang sesungguhnya. Pak Samhari duduk di tengah lingkaran dupa dan sesajen, tepat di atas tanah yang masih basah dan berbau anyir. Cahaya bulan samar-samar menyinari pemakaman tua itu, menciptakan bayangan-bayangan aneh di antara nisan yang menjulang. Angin malam berembus semakin dingin, membawa aroma kemenyan yang menyengat hidungnya. Di sekelilingnya, dukun tua dan Warso berdiri dalam diam. Wajah Warso tampak tegang, keringat mengalir di pelipisnya meski udara begitu dingin. Sementara sang dukun tetap tenang, sesekali menggumamkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Pak Samhari. Jantungnya berdebar kencang. Ia tak tahu apa yang akan terjadi, tapi firasatnya buruk. Sangat buruk. Tiba-tiba sebuah suara lirih terdengar di telinganya. Lembut, tapi begitu jelas. "Selamat datang." Pak Samhari tersentak. Ia menoleh dengan cepat, namun tak ada siapapun di sana. Hanya pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Lalu, dari balik bayangan, seorang perempuan muncul. Ia berjalan perlahan ke arahnya, nyaris melayang. Pakaiannya putih bersih, kontras dengan tanah pemakaman yang gelap dan lembab. Rambutnya panjang, tergerai indah hingga ke pinggang. Wajahnya pucat, tapi tetap memancarkan kecantikan yang aneh. Bukan kecantikan manusia biasa, melainkan kecantikan yang terasa asing, menghipnotis, dan sekaligus mengerikan. Pak Samhari menelan ludah. Ia ingin bergerak, ingin berdiri dan lari sejauh mungkin dari tempat ini, tapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu menatapnya dengan mata yang begitu tajam, seakan menusuk langsung ke dalam jiwanya. "Aku Putri, utusan Nyi Rambut Kasih."
Suara itu terdengar lembut, tapi memiliki getaran yang membuat bulu kuduk Pak Samhari berdiri. Dari belakangnya, Warso tampak terkejut dan gemetar. Ia mencoba membisikkan sesuatu, tapi dukun tua mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam. Pak Samhari ingin bertanya, ingin memastikan apakah ini nyata atau hanya ilusi dari pikirannya yang ketakutan. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut, sesuatu terjadi. Udara di sekelilingnya tiba-tiba berubah, menjadi lebih berat, lebih dingin, seolah-olah waktu telah berhenti. Tubuhnya mendadak terasa ringan, seakan tidak lagi memiliki berat. Lalu semuanya gelap, bukan gelap biasa. Ini adalah kegelapan yang pekat, tanpa ujung, tanpa suara. Seolah-olah ia telah terlempar ke dalam kehampaan yang tak bertepi. Pak Samhari merasakan tubuhnya melayang, melintasi sesuatu yang tak bisa ia pahami. Di sekelilingnya, suara-suara aneh berbisik, terkadang tertawa lirih, terkadang menangis pilu. Ia ingin menjerit, ingin keluar dari tempat ini, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Lalu, di kejauhan ia melihat sesuatu. Sepasang mata merah menyala. Mata itu tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menatapnya dalam diam. Tapi tatapan itu begitu kuat, begitu menusuk, seakan menelanjangi seluruh keberadaannya. "Sekarang kau milik kami," sebuah suara menggelegar di dalam kepalanya, membuat Pak Samhari ingin menutupi telinganya, tapi tubuhnya tetap tak bisa bergerak. Dalam kegelapan itu ia merasa ada sesuatu yang mendekat. Nafas panas terasa di tengkuknya, disertai suara hembusan yang begitu dekat. Lalu, tiba-tiba, semuanya berhenti. Pak Samhari terjatuh ke tanah dengan kasar. Ia tersentak, matanya terbuka lebar, dan napasnya memburu. Ia kembali ke pemakaman. Warso dan sang dukun masih berdiri di tempat yang sama. Namun ada sesuatu yang berbeda. Pak Samhari bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dan ia tahu mulai saat ini ia tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Pak Samhari membuka matanya perlahan. Ia berharap akan melihat langit malam, pepohonan pemakaman, atau wajah Warso yang panik. Namun, yang terbentang di hadapannya jauh dari yang ia bayangkan. Ia berdiri di sebuah istana megah, lebih indah dari segala hal yang pernah ia lihat. Namun terasa begitu asing dan dingin. Lantainya terbuat dari marmer hitam berkilau, memantulkan bayangan samar dirinya yang tampak lebih pucat dari biasanya. Pilar-pilar tinggi menjulang, diselimuti kabut tipis yang seakan hidup dan bergerak pelan. Langit-langitnya begitu tinggi, dihiasi ukiran-ukiran aneh yang seakan berdenyut, seolah memiliki nyawa sendiri. Angin berembus tanpa arah, membawa bisikan samar yang terdengar seperti ratapan dan tawa bersahutan. Pak Samhari menelan ludah. Ini bukan dunia yang ia kenal. Di depannya, putri berdiri dengan senyum misterius. Wajahnya tetap sama, pucat, cantik, dengan mata yang terlalu tajam untuk manusia biasa. Namun kini ada sesuatu yang berbeda. Gaunnya tampak berkilauan seperti dipenuhi serpihan cahaya, dan di sekelilingnya kabut tipis berputar lembut seperti menari mengikuti pergerakannya. "Kau telah dipilih," bisik putri. Suaranya terdengar jelas meskipun tak ada gema di tempat ini. Pak Samhari menatapnya dengan napas memburu. "Dipilih untuk apa?" Putri melangkah mendekat, mata hitamnya menatap langsung ke dalam jiwanya. "Untuk kekayaan. Jika kau setia, uang miliaran akan mengalir ke tanganmu." Pak Samhari terpaku. Kata-kata itu menghipnotisnya. Ia membayangkan utangnya lunas, rongsokannya berkembang menjadi bisnis besar, keluarganya hidup berkecukupan. Namun di saat yang sama, suara hatinya berteriak, mencoba mengingatkannya bahwa sesuatu yang terlalu indah pasti memiliki harga yang harus dibayar. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam muncul dari kabut di sekelilingnya. Mereka bergerak tanpa bentuk jelas, seperti asap yang berusaha menjadi sesuatu, tapi gagal.
Beberapa hanya berbisik dengan suara yang tak bisa dimengerti. Beberapa menjerit pilu, sementara lainnya tertawa dengan nada yang begitu mengerikan, hingga membuat Pak Samhari merinding. Mereka melayang di sekelilingnya, mendekat, lalu menjauh, seakan mengamati atau mungkin menunggu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Pak Samhari akhirnya, suaranya bergetar. Putri tersenyum lebih lebar. "Kau hanya perlu menandatangani perjanjian." Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sebuah gulungan perkamen hitam muncul entah dari mana. Gulungan itu terbuka sendiri di udara, memperlihatkan tulisan-tulisan berwarna merah darah yang seakan berdenyut di permukaannya. Pak Samhari tidak bisa membaca tulisan itu, tapi ia tahu satu hal, ini bukan bahasa manusia. Dan menyerahkan sesuatu yang berharga, lanjut Putri dengan nada lembut yang justru membuat bulu kuduknya berdiri. Dada Pak Samhari berdegup kencang. "Sesuatu yang berharga," Putri mengangguk perlahan. "Setiap orang memiliki sesuatu yang paling ia cintai. Nyawa bisa menjadi pilihan, tapi ada hal lain yang lebih berharga." Pak Samhari mulai gemetar. Ia tahu maksud Putri, keluarganya, istrinya, anak-anaknya. "Tidak, aku tidak bisa," bisiknya, langkahnya mundur dengan tubuh limbung. Namun, sebelum ia bisa menjauh, sesuatu merayap di kakinya, seperti kabut, tapi terasa padat dan dingin. Ia berusaha menggerakkan tubuhnya, tapi gagal. Pak Samhari hanya bisa menatap Putri dengan ketakutan. Sudah terlambat, Pak Samhari. Putri kini berdiri tepat di hadapannya. Mata hitamnya membesar, berubah seperti lubang tanpa dasar. "Kau sudah melangkah ke sini, dan tak ada jalan kembali." Angin kencang bertiup, suara jeritan semakin keras, dan Pak Samhari hanya bisa menjerit dalam hati saat kegelapan kembali menyelimutinya. Pak Samhari kembali ke dunia nyata dengan tubuh yang masih bergetar. Pemakaman tua, Warso, dan sang dukun masih berada di tempat yang sama, seolah tidak ada yang berubah. Namun, di dalam dirinya sesuatu telah berbeda. Sejak malam itu, hidupnya mulai berubah drastis. Uang datang dari berbagai arah, pelanggan rongsokannya meningkat pesat. Orang-orang datang tanpa henti menawarkan barang-barang bekas berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Entah dari mana, para pengepul besar mulai melirik bisnisnya, bahkan memberikan modal untuk memperluas usahanya. Dalam waktu singkat, gudangnya penuh dengan barang berharga, dan keuntungan yang dulu tak pernah ia bayangkan, kini mengalir deras ke rekeningnya. Namun, keberuntungan itu membawa sesuatu yang lain, mimpi buruk. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Wajah istrinya, anak-anaknya, dan keluarganya terus muncul dalam mimpinya. Mereka menatapnya dengan ekspresi ketakutan, mulut mereka terbuka seolah ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Terkadang ia mendengar suara bisikan di dalam rumahnya, suara lembut yang familiar, tapi dengan nada yang mengerikan. Sesuatu yang berharga. Bisikan itu terus berulang, menggaung di dalam kepalanya. Ia mencoba mengabaikan semuanya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya rasa bersalah yang menghantuinya. Tapi semakin hari, mimpi buruk itu semakin nyata. Sampai suatu malam, ketukan keras di pintu mengusiknya dari tidur yang tak tenang. "Brak! Brak! Brak!" Pak Samhari terlonjak, napasnya memburu. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke pintu dan membukanya. Di sana, berdiri Warso. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Matanya merah seperti sudah berhari-hari tidak tidur. Tangannya gemetar, tubuhnya basah oleh keringat meskipun udara malam terasa dingin. "Har, aku salah besar." Suara Warso bergetar, hampir seperti orang yang akan menangis. Pak Samhari mengernyit. "Ada apa, So?" Warso menelan ludah, tubuhnya limbung seolah kehilangan tenaga. Mereka mengambil anakku." Jantung Pak Samhari berdegup kencang. "Apa maksudmu?" Warso meremas rambutnya sendiri, tubuhnya bergetar hebat. Sejak ritual itu,
Awalnya semuanya berjalan baik. Uang datang, hidupku membaik. Tapi tadi sore anakku menghilang. Tanpa jejak, aku mencarinya kemana-mana, tapi tak ada yang melihat. Istriku terus menangis, Har. Aku tidak tahu harus bagaimana. Pak Samhari tercekat. Seluruh tubuhnya terasa membeku. Sesuatu yang berharga. Bisikan itu kembali terdengar di kepalanya, lebih jelas dari sebelumnya. Ia teringat kata-kata Putri, utusan Nyi Rambut Kasih, tentang perjanjian, tentang harga yang harus dibayar. Sesuatu yang berharga bukan hanya sekadar harta atau nyawa, tapi keluarga. Dada Pak Samhari berdegup tak karuan, napasnya semakin berat. Ia ingin mengatakan sesuatu tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Warso mencengkeram bahunya dengan keras. Har, aku harus bagaimana? Aku tidak bisa kehilangan anakku. Pak Samhari tak bisa menjawab. Dalam hatinya, ketakutan mulai menguasai. Jika Warso harus membayar dengan anaknya, lalu siapa yang akan diambil darinya? Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari kegelapan. Pak Samhari dan Warso tersentak, menoleh ke arah halaman depan rumah. Tapi tak ada siapapun di sana. Hanya angin yang berembus pelan. Tawa itu kembali terdengar. Kali ini, lebih dekat. Dan Pak Samhari mulai menyadari, perjanjiannya baru saja dimulai, dan bayaran yang harus ia serahkan mungkin jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sejak malam Warso datang dengan wajah ketakutan, hidup Pak Samhari berubah menjadi neraka. Ia mencoba mengabaikan semuanya, menghibur diri dengan uang yang terus mengalir, dengan bisnis yang semakin maju. Tapi, di balik semua itu, ada sesuatu yang menggerogoti pikirannya. Rasa bersalah, ketakutan, dan firasat buruk yang terus menghantuinya. Warso kehilangan anaknya. Apakah giliran Pak Samhari yang akan tiba berikutnya? Ia berusaha berpikir positif. Mungkin Warso hanya panik. Mungkin anaknya hanya kabur atau diculik orang. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu kebenarannya lebih mengerikan dari itu. Dan ketakutan itu menjadi nyata pada suatu malam. Malam itu, udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin biasa, tetapi dingin yang menusuk tulang, seperti rumahnya telah menjadi bagian dari dunia lain. Pak Samhari terbangun dengan jantung berdebar. Ia mendengar suara samar dari luar kamar. Seperti langkah kaki, atau lebih tepatnya sesuatu yang menyeret tubuhnya perlahan di atas lantai. Ia menahan napas, matanya melirik jam dinding. Tepat pukul 3 pagi, suara itu semakin mendekat. Dengan tubuh gemetar, ia perlahan bangkit dari ranjang. Tangannya meraih gagang pintu, tapi sebelum ia sempat membukanya, tok, tok, tok. Pintu kamar terbuka sendiri dengan bunyi berderit panjang. Dan di sana, di ambang pintu, berdiri istrinya. Namun, ada sesuatu yang salah. Tubuh istrinya tampak normal, tetapi wajahnya kosong. Wajah itu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bibirnya pucat dan mata itu hitam pekat. Tidak ada bola mata, hanya kegelapan yang seolah berputar di dalamnya. Darah Pak Samhari seketika membeku. Istri. Suaranya tercekat. Sosok di depannya tidak bergerak. Hanya berdiri diam, menatap lurus ke arahnya. Lalu, bibirnya perlahan bergerak, mengeluarkan suara yang bukan milik manusia. Kau telah menjual kami. Pak Samhari mundur, napasnya memburu. Tidak, aku tidak. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, istrinya mulai melangkah masuk. Gerakannya kaku, aneh, seakan tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pak Samhari merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Kemudian, tiba-tiba, sosok istrinya itu berlari ke arahnya dengan kecepatan yang mustahil. Pak Samhari menjerit. Dengan sisa tenaga, ia melempar tubuhnya ke samping, menghindari sosok itu yang kini berdiri tepat di tempatnya tadi.
Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Lalu, ia mendengar suara lain dari kamar anaknya. Ayah, Pak Samhari tersentak, itu suara anaknya. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke kamar anaknya, berharap menemukan mereka dalam keadaan baik. Namun, saat ia mendorong pintu kamar itu terbuka, ranjang kosong. Selimut masih rapi, seolah anaknya menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Tapi, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Dinding kamar dipenuhi jejak tangan hitam. Jejak itu tidak hanya ada di dinding, tapi juga di lantai, di langit-langit, di seluruh ruangan. Tangannya bergetar saat ia melangkah mundur. Lalu sebuah suara berbisik di belakang telinganya. Sudah waktunya. Darahnya seperti berhenti mengalir. Ia menoleh perlahan, dan yang ia lihat adalah sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Pak Samhari duduk di lantai kamar anaknya yang kosong. Tubuhnya menggigil, napasnya tersengal. Matanya menatap jejak-jejak tangan hitam di dinding. Tanda kehadiran sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Istrinya menghilang. Anak-anaknya menghilang. Rumahnya terasa hampa, dingin, seperti bukan rumahnya lagi. Suaranya tercekat di tenggorokan. Hatinya dipenuhi ketakutan yang tak bisa ia kendalikan. Apakah ini harga yang harus ia bayar? Tidak, ia tidak bisa menerima ini. Ia harus mencari cara untuk membebaskan keluarganya. Tanpa membuang waktu, Pak Samhari keluar dari rumahnya. Ia bahkan tidak peduli dengan kondisi dirinya yang berantakan. Wajah pucat, tubuh gemetar, pakaian kusut dan penuh keringat. Ia hanya tahu satu hal, ia harus menemui orang yang membawanya ke dalam kegelapan ini. Dukun itu. Ia mengendarai motornya secepat mungkin, menerobos malam yang pekat. Jalanan terasa begitu sunyi, seolah dunia menghindarinya. Suara angin yang berembus terdengar seperti bisikan samar yang mengingatkannya bahwa ia melangkah terlalu jauh ke dalam dunia yang tak seharusnya ia sentuh. Setelah perjalanan yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya ia tiba di rumah dukun itu. Gubuk kecil di tepi hutan, dikelilingi pohon-pohon tua yang menjulang tinggi seperti bayangan hitam di bawah sinar bulan. Pak Samhari turun dari motor dengan tergesa-gesa dan mengetuk pintu dengan keras. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Tok, tok, tok. Teriaknya putus asa. Pintu tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara berderit menyeramkan. Di dalam, sang dukun sudah duduk di tikar usang dengan mata tertutup. Seakan ia sudah tahu bahwa Pak Samhari akan datang malam ini. Terlambat, suara dukun itu terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. Pak Samhari langsung berlutut di hadapannya, matanya penuh harap dan keputusasaan. Mbah, saya mohon, tolong saya, istri saya, anak-anak saya. Mereka diambil. Dukun itu membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, dalam, seperti seseorang yang sudah terlalu lama melihat hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh manusia biasa. Kau datang kepadaku setelah semuanya terjadi. Saya tidak tahu, Mbah. Saya tidak tahu kalau ini yang akan terjadi. Suara Pak Samhari bergetar. Dukun itu menghela napas panjang. Sejenak ia hanya menatap api kecil dari lampu minyak di hadapannya, seolah berpikir sebelum akhirnya berbicara. Tidak ada perjanjian yang bisa dibatalkan tanpa konsekuensi. Pak Samhari menelan ludah, tubuhnya bergetar semakin hebat. Tapi, pasti ada caranya. Saya akan melakukan apapun. Tolong kembalikan mereka. Dukun itu menatapnya lama, lalu dengan suara lirih ia berkata, Kau sudah menerima pemberian mereka, Samhari. Mereka akan mengambil hak mereka. Dada Pak Samhari terasa seperti dihantam benda berat. Tidak, Mbah, saya mohon. Saya akan membayar dengan apapun. Dukun itu menggeleng pelan. Nyawamu tidak cukup. Pak Samhari terdiam. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Tidak ada jalan kembali, lanjut dukun itu. Sekali kau masuk ke dunia mereka, kau bukan lagi hanya manusia biasa. Kau telah diberi bagianmu.
dan mereka akan mengambil miliknya. Apa yang sudah menjadi hak mereka tidak bisa direbut kembali begitu saja. Pak Samhari jatuh terduduk, matanya membelalak kosong. Ia telah terjebak dalam lingkaran iblis yang tak bisa ia putus. Namun, ada sesuatu yang berbisik di dalam kepalanya. Bisikan halus, tapi jelas. Tidak ada jalan kembali, tapi selalu ada jalan untuk maju. Ia menoleh ke arah dukun itu. Matanya kini menyala dengan sesuatu yang berbeda. Jika tidak ada jalan untuk membatalkan perjanjiannya, maka ia akan mencari jalan lain. Jika dunia ini tak bisa membantunya, maka ia akan masuk ke dunia mereka. Ia akan mengambil kembali keluarganya dengan caranya sendiri. Pak Samhari tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Setiap sudut hidupnya kini dipenuhi teror. Malam-malamnya berubah menjadi siksaan tanpa akhir. Suara-suara gaib terus berbisik memanggil namanya dari sudut-sudut gelap rumah. Sesosok bayangan hitam selalu berdiri di luar jendela, mengawasinya tanpa henti. Kadang, ia mendengar suara langkah kaki menyeret di dalam rumah. Meski ia tahu bahwa ia sekarang tinggal sendirian. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya di cermin, ia merasa sosok di dalam sana, bukan lagi dirinya yang dulu. Dan teror itu mencapai puncaknya ketika Warso ditemukan. Pagi itu, sebuah kabar menggemparkan warga. Warso ditemukan tewas di tengah hutan tidak jauh dari rumahnya. Tubuhnya membusuk, dagingnya mengelupas seperti sudah mati berhari-hari, padahal ia baru menghilang semalam. Matanya membelalak ketakutan, seolah ia telah menyaksikan sesuatu yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata sebelum ajal menjemputnya. Pak Samhari berdiri di tengah kerumunan warga yang berbisik-bisik ketakutan. Ia ingin berpaling, ingin pergi dari sana, tapi matanya terus menatap tubuh sahabatnya yang kini tak lagi bernyawa. Inikah yang akan terjadi padanya juga? Sebuah bisikan lembut namun dingin menyusup ke telinganya. Kau berikutnya. Pak Samhari menoleh dengan cepat. Tak ada siapapun di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang. Tidak, ia tidak bisa berakhir seperti Warso. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Pak Samhari berlari kembali ke rumahnya dengan napas memburu. Ia mengunci pintu, menutup semua jendela, lalu terduduk di lantai dengan kepala tertunduk. Ia mencoba mengingat kembali setiap kata yang diucapkan sang dukun. Tidak ada jalan kembali, tapi mungkinkah ada jalan lain? Ia teringat mimpi-mimpinya, suara bisikan yang datang tiap malam, kehadiran Putri, utusan Nyi Rambut Kasih yang membawanya ke alam lain. Ia telah membuat perjanjian tapi belum menyerahkan seluruh dirinya. Jika mereka ingin mengambil sesuatu darinya, maka ia harus bertindak lebih dulu. Ia harus menemukan jalan untuk masuk ke dunia mereka, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemburu. Dengan tekad yang mulai menguat, Pak Samhari mengemasi barang-barang pentingnya. Ia membawa segenggam garam, sebotol minyak kelapa, dan sebilah pisau kecil yang ia dapat dari dukun sebelum ritual pertama kali dilakukan. Lalu ia pergi. Langkahnya membawanya kembali ke pemakaman tua di Gunung Kidul, tempat di mana semuanya dimulai. Udara di sana terasa lebih berat dari sebelumnya. Angin dingin berembus pelan, membawa bisikan-bisikan dari dunia lain. Ia melangkah ke tengah area pemakaman, tepat di tempat ia dulu duduk dalam ritual bersama Warso. Ia menutup matanya dan menarik napas panjang. "Aku tahu kalian mendengarku," bisiknya. "Aku ingin bicara dengan Putri." Hening, tak ada yang terjadi. Namun tiba-tiba kabut tipis mulai menyelimuti area itu. Suhu udara turun drastis dan dari dalam kegelapan suara langkah kaki terdengar. Pak Samhari menahan napas. Sosok itu muncul dari balik kabut. Putri, perempuan berambut panjang dengan gaun putih.
yang dulu menawarinya kesepakatan. Ia tersenyum, tapi senyum itu dingin, tanpa rasa. "Kau kembali," suaranya lembut, namun penuh ancaman. Pak Samhari mengepalkan tangannya. "Aku ingin anak dan istriku kembali." Putri menggeleng pelan. "Perjanjian sudah dibuat, Samhari. Tak ada yang bisa mengubahnya." Pak Samhari melangkah maju, menatapnya tajam. "Kalau begitu, aku ingin membuat perjanjian baru." Putri terdiam sejenak lalu tersenyum lebih lebar. "Menarik." Di balik kabut, bayangan-bayangan hitam mulai bergerak. Mereka menunggu. "Apa yang kau tawarkan?" Pak Samhari menelan ludah. Ia tahu jika ia ingin menang, ia harus menawarkan sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang sudah mereka ambil. Lalu, ia tersenyum tipis. "Aku menawarkan jiwaku sendiri, tapi dengan satu syarat." Putri menatapnya penuh selidik. "Syarat?" Pak Samhari mengangguk. "Aku ingin bertemu dengan pemilik sebenarnya dari semua ini, Nyi Rambut Kasih." Hening, angin berhenti berembus. Bayangan-bayangan hitam yang bergerak di balik kabut mendadak membeku. Untuk pertama kalinya, Putri tampak ragu. "Kau tahu apa yang kau minta?" bisiknya. Pak Samhari mengangguk. Ia sudah memutuskan. Jika ia tidak bisa melarikan diri dari takdirnya, maka ia akan menghadapinya langsung. Ia akan bertemu dengan penguasa dunia gelap ini dan menantangnya secara langsung. Pak Samhari berdiri tegak di tengah pemakaman tua yang kini terasa semakin sesak oleh kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata. Udara di sekelilingnya menjadi berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Putri masih berdiri di hadapannya. Tatapan matanya berubah tajam, seolah tengah menimbang-nimbang permintaan gila Pak Samhari. "Kau ingin bertemu dengan Nyi Rambut Kasih?" Suaranya terdengar lebih dalam, lebih menakutkan. Pak Samhari tidak mundur sedikit pun. "Ya, aku ingin menegosiasikan perjanjianku langsung dengannya." Putri menghela napas. Sejenak, ia hanya diam, lalu tangannya yang pucat terangkat ke udara. Dari balik kabut, terdengar suara jeritan panjang, jeritan yang tak berasal dari manusia. Tanah di bawah kaki Pak Samhari bergetar. Angin berhembus kencang hingga membuat pohon-pohon di sekitar pemakaman meliuk seperti tunduk pada sesuatu yang jauh lebih kuat. Kemudian dari kegelapan, muncullah sosok yang telah lama ditakuti oleh banyak orang. Sosok itu tinggi, mengenakan kain merah dengan rambut panjang yang menjuntai hingga menyentuh tanah. Wajahnya begitu indah, namun sorot matanya membawa ketakutan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. "Nyi Rambut Kasih." Pak Samhari merasakan lututnya melemas. Keberaniannya yang tadi membara kini goyah di hadapan kekuatan yang begitu besar. Namun ia tak boleh menunjukkan ketakutan. Ia harus tetap berdiri tegak. "Jadi kau yang ingin menantangku?" Suara Nyi Rambut Kasih mengalun seperti nyanyian yang memabukkan, tapi juga mengandung ancaman yang jelas. Pak Samhari mengepalkan tangannya. "Aku ingin anak dan istriku kembali. Aku akan melakukan apapun, tapi kau harus mengembalikan mereka." Nyi Rambut Kasih tersenyum tipis. "Kau memang manusia yang berani, atau bodoh?" Tiba-tiba, tanpa peringatan, Pak Samhari merasakan sesuatu menghantam dadanya. Ia terhempas ke belakang, tubuhnya terbanting ke tanah dengan keras. Nafasnya tersengal, dadanya terasa seperti terbakar. Ia berusaha bangkit, tapi bayangan-bayangan hitam sudah mulai merayap dari segala arah, mengelilinginya seperti ular yang siap menerkam mangsa. Putri menatapnya dengan ekspresi puas. Tak ada manusia yang bisa melawan takdirnya, Samhari. Namun sebelum bayangan-bayangan itu bisa menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara lonceng kecil di seluruh pemakaman. Pak Samhari mengenali suara itu. Dukun. Dari kejauhan, ia melihat sosok pria tua itu berdiri di tepi pemakaman dengan mata yang memancarkan sinar kehijauan. Dalam genggamannya, ia memegang sebuah keris berlumuran minyak kemenyan.
sementara tubuhnya dikelilingi oleh asap putih yang berputar seperti kabut pelindung. "Kau tidak sendirian, Samhari," suara dukun itu terdengar mantap. Dengan satu gerakan cepat, dukun itu menghunuskan kerisnya ke tanah. Seketika, cahaya terang muncul dari bawah kaki Pak Samhari, menciptakan lingkaran perlindungan yang mencegah bayangan-bayangan hitam itu mendekatinya. Nyi Rambut Kasih menyipitkan mata. Permainan semakin menarik. Tanpa membuang waktu, dukun itu mulai merapal mantra. Suaranya menggema, menciptakan getaran yang terasa hingga ke tulang. Pak Samhari merasakan kekuatan baru mengalir ke dalam tubuhnya, memberikan sedikit harapan di tengah keputusasaan. Tapi Nyi Rambut Kasih tidak tinggal diam. Dengan satu gerakan tangannya, langit di atas pemakaman berubah menjadi gelap total. Angin bertiup semakin kencang dan bayangan-bayangan hitam mulai berubah bentuk menjadi makhluk-makhluk menyeramkan dengan mata merah menyala. Mereka melompat ke arah Pak Samhari. Pak Samhari menghindar dengan refleks yang cepat, tapi satu dari makhluk itu berhasil mencakar lengannya, meninggalkan luka panjang yang menganga. Darah mengalir deras, tapi ia tidak bisa berhenti. Dukun itu melemparkan sekepal garam ke tanah, menciptakan ledakan cahaya yang membuat makhluk-makhluk itu menjerit kesakitan. "Samhari, kau harus menyerangnya langsung." Tanpa berpikir panjang, Pak Samhari meraih pisau kecil yang ia bawa dan berlari ke arah Nyi Rambut Kasih. Namun sebelum ia bisa mendekat, perempuan itu mengangkat tangannya. "Cukup." Sekejap, udara di sekitar Pak Samhari seperti membeku. Tubuhnya terasa berat, tak bisa digerakkan. Dan dalam sekejap mata, sesuatu yang tak terlihat menghantam wajahnya dengan kekuatan luar biasa. Krak! Pak Samhari merasakan nyeri luar biasa di mata kirinya. Pandangannya langsung berubah gelap sebelah. Darah mengalir deras, rasa sakitnya tak terbayangkan. Ia jatuh ke tanah mengerang kesakitan. Tangannya meraba wajahnya yang kini basah oleh darah. Matanya telah dicabut, tapi Nyi Rambut Kasih belum selesai. Dengan satu gerakan lain, bayangan hitam berbentuk tombak melesat ke arahnya. Pak Samhari mencoba menghindar tapi terlalu lambat. Tombak itu menembus lengan kirinya. "Cerak!" Jeritan Pak Samhari menggema di seluruh pemakaman. Ia terjatuh, tubuhnya bergetar hebat. Lengan kirinya kini terpisah dari tubuhnya, meninggalkan luka yang menganga dan mengalirkan darah tanpa henti. Dukun itu berteriak, merapal mantra terakhirnya. Lingkaran cahaya di sekitar mereka bersinar lebih terang, menciptakan gelombang energi yang menghantam Nyi Rambut Kasih dan para makhluknya. Seketika, semuanya menjadi hening. Ketika Pak Samhari membuka matanya, ia tidak lagi berada di pemakaman. Ia berbaring di tanah di depan rumah dukun itu. Rasa sakit masih menjalar di seluruh tubuhnya, terutama di wajah dan lengan kirinya yang kini hilang. Tapi yang lebih penting, di sampingnya istrinya dan anak-anaknya terbaring dalam keadaan tidak sadar. Mereka masih hidup. Air mata mengalir dari mata satu-satunya yang tersisa. Dewa telah menyelamatkan mereka, namun dengan harga yang sangat mahal. Dukun itu duduk di sampingnya, menatapnya dengan ekspresi muram. "Kau menang, tapi kau juga kalah." Pak Samhari terdiam. Ia telah menantang kegelapan, dan ia berhasil mengambil kembali keluarganya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa dipetik pelajaran dari video kita ini. Saya selaku admin Cerita Hikmah mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya.